mengucapkan terima kasih. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekarang saatnya acara inti Mau'idah Hasanah, sekaligus nanti langsung disambung dengan doa sebagai penutup. Yang terhormat Al-Habib Hasan bin Ali As-Segaf, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-baratil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Usurukum ya ahlan daram, usurukum ya ahlan nawbah, usurukum ya ahlan hadd wal 'aqd. Amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para asatidz, para kiai, wa nafsu bidzikir, para pengurus Masjid Ar-Rayyan, ya Bapak Haji Didik dan segenap para pengurus masjid yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua, dan juga yang kami hormati para hadirin hadirat, para orang tua kami yang semoga siapapun yang hadir di malam hari ini yang menyaksikan acara ini diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kaula panjenengan di dunia hingga nanti di akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para hadirin, tidak lupa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kaula panjenengan, yang tidak ada satu pun daripada kegiatan kita di dunia ini kecuali itu didukung dengan adanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan bisa kita keluar dari rumah menuju masjid ini kecuali karena Allah berikan nikmat sehat kepada kita. Tidak akan bisa kita menafkahi daripada keluarga, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita tanggung nafkahnya kecuali karena nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang hamba wajib bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat itu. Dan ini para hadirin menjadi salah satu cara untuk kita mensyukuri nikmat adalah menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Ibadah tidak harus lahirnya adalah dengan kita sholat, dengan kita berpuasa, tapi segala hal yang hukumnya mubah bisa kita jadikan untuk sarana kita meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita hadirkan niat-niat yang baik. Kalau akhirnya kita duduk di masjid ini, maka untuk menghadirkan niat yang baik sangat mudah sekali. Kadang kita bisa berniat untuk i'tikaf, kita bisa berniat untuk belajar ilmu, kita bisa berniat untuk menyambung tali silaturahim. Tapi terkadang jika hal-hal yang sedang kita kerjakan berkaitan dengan urusan dunia, terkadang kita lupa untuk menghadirkan niat-niat yang baik. Mungkin para hadirin
bapak-bapak yang hadir di sini tiap hari bekerja, pergi ke tempat kerjanya, ke kantornya, atau mungkin pergi ke pasar. Kiranya adakah di antara kita yang niat untuk menyambung tali silaturahim? Jarang biasanya. Karena kita hadirkan dalam pikiran di saat kerja adalah bagaimana caranya kita pulang bawa duit yang banyak. Padahal urusan duit itu urusan yang ringan, berhadirin. Urusan yang kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih besar daripada itu, semakin kita bertakwa, semakin Allah akan berikan bonus besar-besaran kepada kita. Maka di saat bekerja, biasakan untuk menghadirkan niat-niat yang baik agar pekerjaan kita pun juga ditulis oleh Allah sebagai ibadah. Di saat kita beraktivitas yang itu hukumnya adalah mubah, boleh kita lakukan. Misal olahraga, mubah, boleh, tidak dilarang kita untuk olahraga. Tapi yang jadi pertanyaan, di saat kita olahraga, ingatkah kita dengan niat-niat yang baik? Yang muda suka main sepak bola, kira-kira sebelum berangkat sepak bola niat baik apa enggak kira-kira? Oh, yang misalnya yang sudah sepuh-sepuh suka ya jalan pagi, kira-kira kalau jalan pagi niat baik apa tidak kira-kira? Nah, ini para hadirin, satu kesempatan yang sering kita tinggalkan, sering kita lupakan, bahwasannya di satu aktivitas yang mubah itu bisa kita gapai pahala yang besar dengan kita hadirkan niat yang banyak. Dan niat itu paling penting para hadirin. Niat itu paling penting dalam segala hal. Innamal a'malu binniyat. Kata Muhammad, amal perbuatan kita itu tergantung niatnya. Zahirnya ibadah, tapi kalau niatnya bukan ibadah, ya tidak dianggap ibadah sama Allah. Hadir ke majelis, zahirnya duduk di majelis ini ibadah, tapi kalau niat hati kita bukan untuk ibadah, ya tidak dapat apa-apa. Paling dapat berkatan aja kita pulang. Ada yang hadir majelis karena enak. Wah, ini acara peringatan Isra Mi'raj di Masjid Al-Rayyan yang semua warga dihimbau datang. Biasanya kalau rutinan saya tidak datang karena ya kalau rutinan tidak terlalu tidak terlalu banyak lah yang hadir. Kalau acara PHBI ini ya, acara peringatan Hari Besar Islam ini tidak datang, tidak enak ya sudah. Daripada aku dimusuhi warga, mending tak datang. Nanti datang aku tak duduk di paling belakang sendiri. Bisa main game, bisa rokokan. Nah, niatnya bukan hadir ke majelis. Niatnya adalah hanya untuk karena manusia. Ya begitulah yang dia dapatkan. Man kana hijratuhu ila dunya yusibuha imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau kita niat keluar dari rumah atau kita niat berhijrah pergi ke kota lain, niat kita hanya sekedar untuk mencari dunia, atau mungkin ada seorang laki-laki yang dia hijrah pergi ke kota lain hanya karena ikut dengan istrinya. Karena biasanya orang Jawa banyak kalau sedang menikah yang laki ikut perempuannya, tinggal sama mertuanya. Kalau cuma niat kita pindah tempat hanya sekedar ingin mencari dunia dan ikut dengan perempuan atau istri kita, maka ya sekedar itulah yang akan kita dapatkan. Dari para hadirin, kalau niat kita untuk mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, walaupun zahirnya kita sedang mencari dunia, tapi niat kita hadir ke niat-niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi semua daripada langkah kita para hadirin. Hampir setiap daripada kalau panjenengan pasti pernah melakukan perjalanan. Kita terkadang dalam urusan bekerja kita keluar kota. Dalam urusan kita mungkin menghadiri acara keluarga yang orang Tulung Agung, pergi ke Surabaya, bahkan pergi ke Jawa Barat, bahkan keluar pulau. Yang hukum bepergian para hadirin jika diniati untuk kebaikan, maka akan mendapatkan pahala. Bepergian itu bermacam-macam para hadirin. Kalau kata bahasa para ulama ahli fikih itu ada safarun mubah, safar bepergian yang diperbolehkan. Seperti apa? Urusan tijarah, dagang, jual beli, kerja, safar mubah. Yang artinya jika kita niati baik ya kita ditulis ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita Allah catat ibadah. Kalau panjenengan dari rumah berangkat ke majelis, berangkat ke masjid,
yang di hati jenengan sudah ada tujuan untuk menghadiri majlis, untuk masuk ke masjid, maka otomatis setiap langkah akan dihitung ibadah sama Allah. Oleh karenanya sampai dikatakan oleh ulama ahli fikih para hadirin, lek kalau panjenengan berangkat sholat Jumat lewat satu kampung, pulangnya lewat kampung yang lain. Nah, kenapa coba ulama mengatakan seperti itu? Tapi ini jarang diamalkan sama kita, gitu. Kita mikirnya bulat aja, gitu. Kalau jenengan sholat Jumat di Masjid Al-Rayyan lewat perumahan Bumi Mas Blok A, keluarnya jenengan lewat Blok B. Muter B, muter. Ya, ulama mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena untuk mencari agar setiap langkah kita ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap tanah yang kita pijak, mereka nanti di akhirat akan menjadi saksi para hadirin bahwasanya dulu saya pernah diinjak oleh fulan bin fulan untuk dia berangkat ke masjid. Dalam urusan sholat sunnah pun juga seperti itu. Kalau kita sholat sunnah di masjid, kita dianjurkan untuk pindah-pindah. Sesaat di bagian kanan, sesaat di tengah, sesaat di kiri, terus pindah-pindah. Kenapa coba? Nabi perintahkan kita untuk pindah-pindah, kenapa? Karena setiap tempat yang kita gunakan untuk ibadah akan menjadi saksi nanti untuk kita di akhirat. Di dalam sholat para hadirin, Nabi kita Muhammad SAW melarang kaulah panjenengan jika sholat kemudian di dahi kita ada debu atau butiran-butiran pasir, makruh hukumnya untuk kita usap ketika sholat. Nah, ini kan biasa sering kita kerjakan ya, ini masjid tahu disapu, kalau misalnya keren, bersih. Ini kadang ada masjid pinggir jalan raya biasanya, itu tidak terawat, debunya luar biasa. Kita sholat tidak bawa sejadah, nempel itu debu di dahi kita. Ketika sholat, makruh hukumnya untuk kita usap. Ketika sholat, habis sujud kita merasa ada yang tidak nyaman di dahi. Sambil baca Fatihah di rakaat kedua, kita usap di dahi kita. Makruh. Kalau sampai 3 kali gerakan berturut-turut bisa batal sholatnya. Nah, ini para hadirin, kenapa Nabi makruhkan kita mengusap daripada butiran-butiran debu yang ada di dahi kita ketika kita sholat? Karena nanti itu akan menjadi saksi untuk kita di akhirat. Bahwasanya dulu saya pernah menempel di kulitnya fulan bin fulan di saat dia sedang sholat. Semakin lama debu itu menempel di dahi kita di saat kita sholat sampai kita selesai, maka semakin besar kesaksian daripada debu-debu tersebut yang akan kita rasakan nanti di akhirat. Anaknya para hadirin, kalau kita berjalan ke masjid untuk menjalankan sholat, untuk menghadiri majelis ilmu, maka secara otomatis setiap langkah kita akan dihitung ibadah oleh Allah. Tapi kalau urusan dunia, urusan kerja, tijarah, perdagangan, tidak akan dihitung ibadah kalau kita tidak menghadirkan niat-niat yang baik. Oleh karenanya panjenengan Bapak Ibu, kalau mau bepergian kemanapun, selagi bepergiannya untuk hal-hal yang mungkin itu kebaikan atau yang mubah, niatkan kebaikan yang banyak. Tapi kalau perginya untuk maksiat, tidak usah diniati. Mari tambah dosa. Ada seorang laki-laki pergi ke diskotik, dia niat berangkat. Ya Allah, kalau niat selain untuk minum minuman keras, ya Allah, joget bareng-bareng, kalau niat silaturahim. Gimana? Dosa. Silaturahimnya bukan silaturahim yang dianjurkan itu, ya. Dosa yang ada, tambah dosa lagi yang baru dia. Tapi kalau bepergian yang mubah seperti tijarah, kita niati dengan yang baik, maka kita akan dapatkan pahala. Jadi safar itu ada safar mubah, ada safar sunnah. Safar sunnah ya seperti silaturahim, kemudian menjenguk orang sakit, itu safar. Kita bepergian untuk menjenguk orang sakit sunnah, maka kita otomatis dapat pahala. Kemudian ada safar haram. Safar haram itu ya yang niatnya untuk hal-hal yang buruk orang ini. Jadi bepergian akan bawa keberkahan untuk kaulah panjenengan jika kita hadirkan niat-niat yang baik. Bahkan saking memuliakannya Allah terhadap orang-orang yang bepergian para hadirin, para musafir itu termasuk daripada asnaf 8 yang berhak menerima zakat. Ini
Jadi kalau ada musafir, orang bepergian yang kehabisan bekal, mereka berhak untuk menerima zakat dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah muliakan mereka orang-orang yang bepergian, yaitu dengan apa? Dengan dakwah yang mustajab, dengan doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu ada 3 golongan yang doa mereka tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama, dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Sehingga jangan gampang-gampang kita menzalimi orang. Di saat kita menzalimi orang lain, orang hadirin, maka orang yang kita zalimi ini dia punya senjata yang ampuh. Sehingga hati-hati dengan senjata itu. Kalau sampai kok ternyata dengan doa-doa tersebut ternyata Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, maka tidak butuh waktu yang lama Allah akan hancurkan kita. Seperti doa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Hasan As-Sadili. Ada sebuah kumpulan doa yang dikarang oleh Imam Abdul Hasan As-Sadili atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i, yang itu luar biasa hadirin. Beliau doa untuk mewakili orang-orang muslim yang dizalimi oleh orang-orang kafir. Sehingga dalam doa itu beliau memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hlikil yahuda, ya Allah hancurkan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wal kafarata, dan orang-orang kafir, wal musyrikin, dan mereka orang-orang yang musyrik, bahkan dalam riwayat dan mereka orang-orang yang munafik, hancurkan. Bahkan dalam riwayat tersebut beliau juga mengatakan, wazidhum kullam mazakin mazaktahu li adaika intisaran li awliyaika, dan ya Allah jadikan mereka orang-orang yang menyakiti kaum muslimin, yang berbuat zalim kepada kaum muslimin, berbuat zalim kepada orang-orang yang kau cintai, ya Allah mazidhum, robek mereka, hancurkan mereka ya Allah sehancur-hancurnya, sebagaimana Engkau dahulu menghancurkan musuh-musuhmu ya Allah untuk menolong para nabi-nabimu dan kaum salihin. Nah, ini ada orang hadirin. Jadi para ulama itu, para hadirin, di saat ada kaum muslimin yang dizalimi, minimal mereka membantu dengan doa. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita melihat ada saudara-saudari kita yang sedang dizalimi, seperti di Palestina sana, sedang sholat tarawih, tahun lalu ditembak dari belakang. Kemudian yang saat ini baru-baru terjadi, ada orang kafir, bahkan dia dijaga oleh polisi. Dia bakar Al-Quran dengan sengaja di hadapan kaum muslimin yang sedang menjalankan sholat Jumat di negara yang memang mayoritas di situ bukan kaum muslimin. Nah, termasuk tanda kita mencintai agama ini adalah kita mencintai setiap penganutnya dengan kita sering mendoakan mereka. Itu yang pertama. Doa orang yang pasti diijabahi oleh Allah adalah dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua, kata Nabi yang doanya mustajab adalah dakwatul musafir, doanya orang yang bepergian. Jadi kalau ada orang bepergian, para hadirin, doa mereka mustajab, dan bahkan kita pun juga bisa memilikinya. Karena apalagi panjenengan para suami-suami ini yang memiliki kewajiban tiap hari harus memberikan nafkah kepada keluarga, sehingga jenengan berikhtiar, jenengan bekerja tiap hari panjenengan keluar rumah. Gimana mana? Maka jenengan berstatus musafir. Maka di saat itu panjenengan punya doa yang mustajab, tapi sayang kita tidak pernah gunakan doa itu. Karena saking sibuknya kita dengan urusan dunia, sehingga kita lupa kalau Allah sedang berikan kepada kita keistimewaan, kita punya doa mustajab. Makanya orang-orang dulu, para hadirin, kalau kedatangan tamu yang datang bahkan dari jauh, mereka selalu berharap agar didoakan. Mereka selalu berharap untuk didoakan. Setiap ada tamu, doakan saya, karena doa mereka mustajab. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad, dakwatul walid li waladih, doanya orang tua untuk anaknya. 3 golongan ini, para hadirin, doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau jika mungkin kita termasuk salah satunya, kemudian kita berdoa tapi tidak Allah berikan daripada apa yang kita harapkan, bukan Allah tidak mengabulkan doa, tapi jangan-jangan kita tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan doa yang mustajab. Nah, kenapa? Mungkin karena makanan kita punya makanan haram. Kemarin kita kisahkan Nabi Allah Musa alaihissalam ketemu dengan seorang laki-laki yang sedang bermunajat, nangis-nangis, minta sama Allah, berdoa, sampai Nabi Musa itu merasa kasihan melihat orang itu nangis. Nabi Musa itu merasa kasihan dan berkata, ya Allah, kenapa kau tidak kabulkan doa hambamu itu? Aku tidak tega ya Allah, lihat dia nangis terus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, seandainya dia menangis sampai air matanya habis, bahkan sampai rusak matanya dan anggota tubuhnya, dan seandainya dia berdoa, wahai Musa, hingga dia angkat tangannya tinggi-tinggi sampai menyentuh langit, wahai Musa, niscaya aku tidak akan kabulkan doanya. Kata Nabi Musa, kenapa ya Allah? Karena yang dia makan adalah haram, perbuatannya, kelakuannya tiap hari haram, yang di rumahnya isinya haram semuanya. Bagaimana aku akan kabulkan doanya, wahai Musa? Ini salah satu syarat diterimanya doa pada hadirin adalah jangan sampai ada makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau ada sedikit saja, kemudian dengan santainya kita tidak menyesalinya dan bertobat kepada Allah, bahkan terus kita ulangi, jangan harap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas masalah daripada doa yang mustajab, disebutkan di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad ada 10 syarat. Kalau dibahas di satu majelis tidak akan selesai itu syarat-syaratnya. Sehingga di saat kita punya doa ternyata belum diberikan oleh Allah, jangan sampai kita tambah lagi dengan sultan. Seakan-akan ini Allah tidak dengar doa saya, mustahil. Innahu huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Allah tahu panjenengan punya hajat, Allah tahu. Allah mendengar setiap apa yang panjenengan katakan, bahkan belum terlontar melewati lisan panjenengan, baru terlintas di hati, Allah sudah tahu. Oh, nanti saya habis sholat isya ini akan berdoa minta hajat A kepada Allah, sudah tahu. Makanya para wali-wali dulu itu, para hadirin, kadang mereka belum doa tapi sudah Allah kasih. Kenapa? Karena sudah terlintas di hati mereka. Dan itu yang sering kami sampaikan, nikmatnya kalau kita bertakwa kepada Allah, seperti halnya mereka orang-orang soleh di masa lalu, kita akan mendapatkan keadaan atau kita akan mendapatkan keistimewaan sebagaimana seorang anak yang dimanjakan oleh orang tuanya. Begitulah yang akan kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum minta, baru kepingin sudah Allah kasih. Itu nikmat tadi. Kepingin punya kendaraan motor, datang motor. Para wali kan gitu. Kepingin punya ini datang. Kepingin punya masjid, kepingin infak, kepingin jariah, dapat pahala jariah, orang-orang yang salat Allah berikan kemudahan bisa bangun masjid. Macam-macam. Nah, ini para hadirin, contoh di saat kalau panjenengan sakit mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan nikmatnya hidup di dunia hingga nanti di akhirat. Masalah hadirin hadirat habibakumullah. Di malam hari ini kalau panjenengan dikumpulkan di Masjid Ar-Rayyan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad. Sedikit tentang kisah Isra dan Mi'raj sebagaimana tadi dibaca oleh pembawa acara, dibaca oleh qari'ah, bahwasanya Isra itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, yang artinya wajib kita untuk mengimaninya, wajib kita untuk percaya dengan kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang meragukan kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi, maka dia telah keluar dari iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asarul hadirat habibakumullah. Isra dan Mi'rajnya Nabi itu Allah jadikan